Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 4A, B, C, dan D, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu berbahagia. Nah, hari ini kita akan belajar IPA. Ya, sebenarnya bukan materi yang baru ya. Ibu akan membahas tentang penilaian harian kedua kalian yang sudah kalian lakukan kemarin. Nah, ini ibu lihat responnya baru hanya 80. Nah, satu itu buat cek ibu. Jadi sebenarnya hanya 80 dan masih ada yang belum mengerjakan. Harusnya ini jumlahnya ada 84, tapi di sini masih ada 3 atau 4 anak yang belum mengerjakan. Ayo, siapa yang merasa belum mengerjakan, tolong dikerjakan ya. Nah, kalau sudah dibahas kayak gini, kalian nggak bisa lagi menggunakan soal yang ini. Kalian harus pakai soal yang remedial harusnya ya. Nah, karena ini sudah dibahas. Nah, ibu sih minta kalian harus selesai dulu, baru bisa kita bahas sebenarnya. Oke, nah sekarang ibu ingin membahas latihan soal, bukan latihan soal, ini kita jadikan latihan soal untuk penilaian hari 2 ini, untuk kalian bisa lebih memahami soal-soal yang untuk materi gaya. Ya, kita langsung ke nomor 1. Oke, nah di sini kan dorongan atau tarikan yang dikenakan pada suatu benda disebut. Nah, ini adalah definisi dari gaya. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dikenakan pada suatu benda tersebut. Maka jawabannya adalah gaya harusnya, ya. Oke, karena di sini juga sinyalnya sedang jelek, jadi ini nggak bisa ke mark ya, nggak bisa diberi tanda sama ibu. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa cek sendiri nanti. Ibu akan berikan printout. Ibu berikan printoutnya juga ya di materi kita, jadi kalian bisa cek. Oke, nah sekarang nomor 2. Sepeda yang diam akan bergerak jika dikayu. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat. Nah, ini ya, soal ini dia menanyakan tentang sifat gaya. Nah, sifat gaya yang dari benda diam dan akan bergerak. Nah, kalau seperti ini, maka gaya itu dapat apa? Membuat benda yang tadinya awalnya kan diam, sekarang menjadi bergerak. Ini kata kuncinya, gampang kok. Karena kan gaya itu ada 3 sifatnya ya. Gaya dapat mengubah bentuk benda, gaya dapat mengubah arah benda yang bergerak, gaya juga dapat mengubah benda yang diam menjadi benda bergerak gitu. Ya, selanjutnya nomor 3. Nah, untuk nomor 3 di sini soalnya apa nih? Pintu kulkas dapat tertutup dengan rapat sehingga tidak ada udara dingin yang bocor. Nah, ini merupakan contoh pemanfaatan gaya apa? Nah, masih ingat ya pemanfaatan gaya magnet? Gaya magnet itu contoh kesehariannya adalah penggunaan kompas dan juga tutup kulkas. Nah, sengaja ditutup rapat supaya apa? Supaya udaranya tidak keluar. Nah, supaya rapat kita menggunakan apa? Menggunakanlah magnet di pinggiran pintunya supaya menempel dengan rapat. Gitu. Selanjutnya ya, nomor 4. Nah, untuk mengambil air seperti kegiatan di bawah ini diperlukan gaya apa? Nah, ini kan dia sedang menarik. Ya kan? Nah, dia menarik menggunakan apa? Menggunakan energi dari tubuh si anak perempuan itu kan. Nah, itu berasal dari apa? Berasal dari ototnya. Makanya gaya yang muncul dari kegiatan ini adalah gaya otot. Berupa apa? Berupa tarikan. Karena kan gaya otot bisa berupa gaya tarik ataupun gaya dorong. Nah, kalau ini dia menarik, berarti gaya otot berupa tarikan gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke nomor 5. Nomor 5, batu bata yang dipukul dengan palu akan mengalami perubahan. Nah, pernah nggak kalian memukul batu bata atau batu bata ya dengan palu. Nah, itu biasanya kalau kalian pukul terus-terusan maka dia akan pecah atau hancur. Nah, kalau dia pecah ataupun hancur, itu artinya apa? Bentuknya yang tadinya misalkan bentuknya persegi panjang atau balok berubah kan menjadi bentukan serpihan-serpihan yang lebih kecil. Nah, itu berarti ada terjadi perubahan bentuk pada batanya. Maka jawabannya harusnya adalah yang opsi C atau opsi ketiga, yaitu bentuknya. Oke, nah selanjutnya kita masuk lagi ke soal nomor 6. Nah, di sini kalian bisa lihat aktivitas pada gambar berikut yang memanfaatkan gaya gesek. Nah, untuk
kalian bisa tahu nih gaya gesek. Nah, masih ingat ya prinsip gaya gesek itu apa sih? Jika ada dua buah permukaan benda yang saling bersentuhan ataupun bergesekan. Nah, itu disebut sebagai gaya gesek. Nah, kalian lihat untuk gambar yang satu. Ini apa? Ini gaya apa? Ini lebih cocok gaya otot ya, atau gaya otot berupa tarikan. Nah, sehingga ini bukan gaya gesek. Kemudian untuk gambar 2, ini kenapa biar kipasnya menyala? Berarti menggunakan apa? Energi listrik ya, atau gaya listrik. Kemudian untuk yang nomor 3, nah ini yang lebih tepat karena apa? Ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan bendanya ini apa nih? Permukaan benda berupa ice skatingnya dan apa? Dan tanahnya atau esnya. Nah, itu yang lebih tepat karena ada gesekan kedua permukaan benda ya. Kalau untuk gambar 4, ini tuh gaya magnet. Jadi ada magnet besar di mesin ini yang bisa menarik besi-besi berkarat yang ada di tanah, kemudian dipisahkan, dibuang ataupun didaur ulang gitu. Oke? Nah, jadi nomor 8 itu jawabannya adalah gambar 3 ya. Kemudian kita masuk ke nomor 7. Nah, buah yang jatuh dari pohon menuju tanah menandakan adanya gaya apa? Nah, masih ingat ya, buah yang jatuh atau benda yang kita lemparkan ke atas maka akan jatuh ke tanah itu karena ada gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi yang bisa menyebabkan kita berdiri lurus, berdiri tegak. Terus gravitasi juga yang menyebabkan benda-benda yang jatuh itu jatuhnya ke bawah, nggak melayang ke atas. Nah, itu efek dari gaya gravitasi. Jadi jawaban nomor 7 adalah gaya gravitasi. Kemudian nomor 8. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini lagi apa nih? Ini dia mereka sedang membentuk atau seseorang yang sedang membentuk tanah liat ya, kerajinan tanah liat. Nah, gaya apa yang dilakukan pada gambar ini? Nah, gaya apa yang di sini? Ini gaya gesek kan, sebenarnya dia menggesekkan permukaan tangannya dengan terus digabungkan juga dengan gaya ototnya kan, dia harus menggerakkan tangannya kan. Nah, gaya ini dapat menyebabkan apa? Benda ini atau tanah liatnya menjadi berubah bentuk ya kan, karena kan tujuannya memang mau mengubah bentuk tanah liatnya, dirubah menjadi misalkan pot yang bagus, yang cantik gitu. Maka jawabannya adalah perubahan bentuk benda ya. Nomor 8 adalah perubahan bentuk benda. Kemudian nomor 9. Nah, kegiatan pada gambar di bawah ini menggunakan jenis gaya apa? Masih ingat ya? Contoh gaya yang dimana dia menarikkan busur panah atau memain panahan ataupun bermain ketapel, itu adalah contoh dari gaya pegas ya. Karena kan gaya pegas itu sebenarnya gaya yang ditimbulkan karena adanya pegas atau pantulan dari benda tersebut sehingga bisa menggerakkan benda itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 9 itu adalah pegas. Selanjutnya nomor 10. Peristiwa berikut ini yang terjadi bukan karena gaya. Nah, yang diminta adalah bukan karena gaya. Jadi Ibu minta kepada kalian, tolong soalnya dibaca dengan teliti. Ya, harus pelan-pelan, jangan mentang-mentang mau cepet gitu. Soalnya tidak dibaca dengan teliti, akhirnya jawabannya juga banyak yang salah ya. Nah, coba nomor 10. Berarti yang bukan gaya, bukan sifat gaya ya. Coba kita cek. Sepeda yang bergerak. Nah, sepeda yang bergerak, ada yang menggerakkan kan? Manusia yang menggerakkannya. Dia bergerak, maka itu adalah contoh dari gaya, ya kan? Kemudian mobil berhenti setelah direm pengemudi. Nah, dia berhenti, berarti awalnya dia bergerak, terus tiba-tiba berhenti. Nah, itu juga sifat dari gaya. Kemudian ada besi berkarat. Besi berkarat apakah dilakukan seseorang atau dilakukan manusia? Tidak ada kata kerja di situ, ya kan? Maksudnya tidak ada orang yang memberikan gaya atau benda yang memberikan gaya. Jadi kalau besi berkarat itu ya udah diem aja, terus nanti udara dan air yang menyebabkan dia berkarat gitu kan. Jadi nggak ada kegiatannya. Kemudian membuat kerajinan tangan dari tanah liat. Berarti kan ada orang yang membuat kerajinan tangan, ada orang yang memberikan gaya. Gaya apa? Gaya otot dan gaya gesek misalnya, dan membuat jadi tanah liat yang bermanfaat. Jadi yang lebih simpelnya untuk bisa mengetahui itu gaya atau bukan, lihat aja bendanya. Kalau bendanya diam
Atau kalau seseorang itu diam atau di dalam soal itu tidak ada yang melakukan aktivitas atau diam saja gitu, terjadi secara natural dan sebagainya, itu bukan gaya. Tapi kalau seperti ini, kalau yang membuat kerajinan, mobil berhenti, sepeda bergerak, itu kan sebenarnya satu aktivitas ya. Kalau besi berkarat, kenapa bukan gaya? Karena tidak ada yang memberikan gaya, ya kan? Besi itu hanya diletakkan, kemudian dia berkarat, kena angin dan kena udara. Jadi tidak ada gaya di dalamnya. Ya, nggak ada satu jenis gaya pun di dalamnya. Makanya nomor 10 itu jawabannya adalah besi berkarat. Oke ya. Selanjutnya nomor 11. Benda akan bergerak jika diberi. Nah, masih ingat ya, gaya itu selalu berhubungan dengan gerak. Ya, gaya akan selalu berhubungan dengan gerak. Nah, makanya ketika ada suatu benda yang bergerak, maka sudah pasti ada gaya di dalamnya. Oke? Nah, sudah pasti ada gaya di dalamnya. Jadi nomor 11 itu adalah gaya. Ya. Selanjutnya nomor 12. Pemberian pul pada telapak sepatu. Pul apa sih nih? Jendolan-jendolan yang ada di tapak sepatu. Supaya apa? Supaya permukaan sepatu ini kasar. Nah, kenapa supaya kasar? Ketika nanti kita lari di tanah lapang, itu akan menjadi kesat. Nah, itu adalah fungsi dari apa? Untuk fungsi dari gaya gesek. Tapi kalau kita memberikan pul seperti ini, fungsinya apa, Bu? Iya, untuk memperbesar gaya geseknya. Sehingga ketika nanti kita lari di lapangan, di rumput ataupun di lapangan bola yang lain, itu tidak slip atau tidak terpeleset dan kita tetap bisa bergerak dengan sigap. Ya, jadi untuk memperbesar gaya gesek. Jadi jawaban nomor 12 adalah gaya gesek. Oke, nah selanjutnya nomor 13. Gaya yang terjadi pada tertariknya potongan-potongan kertas pada penggaris mika yang digosokkan di rambut. Nah, ini ada contohnya ya. Waktu itu Ibu pernah kasih contoh di mana ada potongan kertas dipotong kecil-kecil, kemudian mikanya kita gosok-gosokkan, penggaris mika, kemudian kita tempelkan penggarisnya ke kertas dan kertasnya akan menempel. Itu adalah fungsi dari gaya listrik ya. Jadi kalau ada yang mungkin ada beberapa yang bilang, oh mungkin ini gaya magnet, Bu. Bukan. Kalau gaya magnet dia ada batu magnetnya atau ada benda magnetnya. Kalau ini kan nggak ada benda magnet. Nah, ini adalah jenis dari gaya listrik. Ya, listrik apa? Listrik yang statis. Karena listrik statis itu artinya listriknya yang diam muatan listriknya. Ya. Selanjutnya nomor 14. Pernyataan yang tepat tentang listrik dinamis. Nah, kalau kita bicara tentang listrik dinamis, apa aja sih sifat listrik dinamis? Listrik dinamis itu aliran listriknya atau muatan listriknya tidak mengalir, tetap. Ya. Kemudian apa lagi? Contohnya yaitu tadi penggaris yang digosokkan di rambut atau kemudian ada contoh yang lain tuh sisir yang digosokkan di rambut, kemudian didekatkan dengan kertas ataupun didekatkan dengan rambut. Biasanya rambut kita akan tertarik dan sebagainya. Nah, itu termasuk jenis listrik statis. Ya, kalau dia listrik dinamis berarti muatan listriknya mengalir. Ya, contohnya apa? Aliran listrik di rumah kita. Nah, pada saat kita menggunakan alat elektronik, nah listrik dinamis yang bekerja karena alatnya itu bergerak karena ada suplai aliran listrik yang mengalir sehingga benda-benda elektronik kita bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, berarti kalau muatan listriknya tetap dan tidak berpindah, ini listrik dinamis bukan? Ini bukan listrik dinamis, tapi ini kebalikan dari dinamis apa? Listrik statis ya. Terus kemudian contoh listrik dinamis adalah kertas yang ditarik penggaris dan digosokkan ke rambut. Wah, salah. Ini adalah contoh dari listrik statis, jadi salah. Kemudian penggunaan peralatan elektronik menggunakan contoh penggunaan listrik dinamis. Nah, ini yang tepat. Ya kan, penggunaan elektronik ini biasanya menggunakan aliran listrik yang dinamis, nggak bisa statis. Karena kan kalau dinamis dia harus terus-menerus, ya kan, harus dialiri terus-menerus supaya alat elektroniknya bisa bekerja dengan baik. Oke? Ya, selanjutnya nomor 15. Contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot. Nah, kalau yang menggunakan gaya otot intinya berasal dari otot kita gitu ya, kekuatan atau energi kita. Apa itu? Membuka pintu, mengepel, mendorong meja. Biasanya siapa yang melakukan? Manusia kan? Nah, manusia.
Nah, berarti ini lebih pas membuka pintu, mengepel, mendorong meja ini menggunakan gaya otot manusia. Kalau kipas angin, mobil, remote, jam dinding ini biasanya listrik ya. Kalau buah yang jatuh, bunga yang berguguran, kita berdiri atas bumi, ini contoh dari gaya gravitasi. Nah, kemudian kita tidak melayang di angkasa, para astronot yang melayang di angkasa, buah yang jatuh ini juga termasuk gaya gravitasi. Jadi yang gaya otot adalah yang pilihan pertama, membuka pintu, mengepel, mendorong meja. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 16. Berikut ini yang termasuk sifat dari magnet. Ingat ya, sifat dari magnet itu apa sih sifatnya? Pertama, jika kutubnya sama, maka ketika didekatkan antar magnetnya akan tolak menolak. Nah, jika kutubnya itu berbeda, misalkan utara dengan selatan, jika didekatkan maka akan menempel atau tarik menarik. Nah, jika kutub utara dengan kutub utara didekatkan, maka tolak menolak. Kutub selatan dengan kutub selatan tolak menolak. Kutub utara dengan kutub selatan maka akan tarik menarik. Jadi, mana ya di sini yang termasuk sifat magnet? Kutub sejenis akan tarik menarik, salah. Kutub sejenis akan tolak menolak. Kutub tidak sejenis akan tolak menolak, salah juga. Kutub utara dan kutub utara akan tarik menarik, loh sama kan kutubnya, berarti harusnya tolak menolak, ya kan? Kemudian ada kutub utara dan kutub selatan akan tarik menarik. Nah, ini yang benar. Berarti nomor 16 jawabannya adalah bagian yang terakhir. Ya, kutub utara dan kutub selatan akan tarik menarik. Seperti itu. Selanjutnya nomor 17. Benda magnetis. Benda magnetis itu apa? Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ayo diingat ya. Benda magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ya. Nah, jadi nomor 17 jawabannya yang pilihan pertama ya. Selanjutnya nomor 18. Benda berikut yang cara kerjanya memanfaatkan sifat-sifat kemagnetan. Ingat, kalau sifat-sifat kemagnetan itu contohnya apa? Misalkan kayak kompas, terus tutup kulkas, ya kan? Terus mesin ATM dan kartu ATM-nya. Jadi, kalau kalian lihat gambar di sini, mana yang lebih tepat? Gambar B itu gaya apa, Cok? Jawabannya gambar A ya. Tapi coba Ibu pengen tahu. Kalau gambar B itu, ini contoh dari gaya, ini gaya otot. Kalau gambar C itu contoh dari gaya apa? Gaya listrik statis. Ya. Kemudian kalau gambar D ini contoh apa? Orang yang sedang bermain terjun payung, ini adalah contoh dari gaya gravitasi, di mana ketika dia akan dia diterbangkan di udara atau dilemparkan dari udara, dia akan menuju ke bawah, ya kan, turunnya ke bawah. Makanya ini adalah fungsi dari gaya gravitasi. Ya. Jadi jawaban nomor 18 adalah pilihan pertama, yaitu gambar A, gambar kompas. Oke, sekarang selanjutnya nomor 19. Permukaan dua buah benda saling bersentuhan akan menyebabkan timbulnya gaya apa? Ayo, tadi Ibu udah jelasin. Gaya apa yang muncul di sini? Kalau ada dua permukaan benda yang saling bersentuhan, itu adalah contoh dari gaya gesek. Ya, kalau gaya pegas berarti gaya yang ditimbulkan karena ada pantulan. Kalau gaya magnet berarti gaya yang ditimbulkan karena ada magnet yang bekerja di dalamnya. Kemudian kalau gravitasi adalah gaya yang bekerja karena ada sistem gravitasi yang ada di bumi kita. Gitu. Ya, jadi nomor 19 adalah gaya gesek. Oke, nomor 20. Lantai berikut yang menimbulkan gaya gesek paling besar. Nah, kalau menimbulkan gaya gesek paling besar artinya berarti permukaannya itu harus semakin kasar. Jadi kalau kita mau menaikkan atau meningkatkan atau memperbesar gaya gesek, berarti sesama permukaannya itu atau salah satu permukaan bendanya itu harus kita perkasar, dikasarin. Kasarin serem banget. Enggak, maksudnya diberi permukaan yang lebih kasar. Nah, misalnya kayak apa? Misal nih, ini misalkan bisa kita buat alur di pinggiran. Misalkan kalau ban itu kan ada alur-alurnya tuh. Pernah lihat gak kalau ban mobil, ban sepeda itu kan dia tidak mulus kan, tapi dia ada gerigi-geriginya atau ada alur yang dibentuk di situ. Nah, itu fungsinya untuk memperbesar gaya gesek. Gitu. Jadi kalau untuk nomor 20 ini apa dong jawabannya? Berarti kalian cukup cari lantai yang kira-kira atau lapisan lantai yang kira-kira kasar.
Jadi bukan yang halus, yang kasar kalau mau memperbesar. Apa itu? Pertama, kalau lantai dilapisi karpet, oh iya jelas ya kan, karpet itu kan sifatnya agak kasar ya kalau kalian pegang. Nah, itu bisa memperbesar gaya gesek atau gaya geseknya paling besar. Kalau keramik biasanya kan licin ya. Kalau dia licin berarti gaya geseknya kecil. Kalau permadani juga licin ya kan. Jadi kalau kalian pakai ini berarti gaya geseknya kecil. Kemudian kalau lantai yang dilapisi kain. Nah, kalau dilapisin kain juga biasanya lebih licin kan dibandingkan dengan karpet, ya kan? Kalau dibandingkan dengan karpet, kasaran yang mana? Kasaran karpet kan. Nah, maka yang yang memiliki gaya gesek paling besar adalah lantai yang dilapisi karpet gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nomor 21. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan kita dapat apa? Jadi kalau ada gaya gravitasi bumi bisa menyebabkan kita bisa berdiri di tanah. Ya, ini udah jelas. Tadi udah jelaskan ya. Berarti jawaban nomor 21 adalah bisa menapak di tanah. Kalau melayang di udara berarti gravitasi buminya nggak ada dong, ya kan? Kalau menghirup udara nggak ada hubungannya dengan gaya apapun, ya kan? Kalau berenang di air juga nggak ada hubungannya dengan gaya apapun. Paling kalau berenang di air ya gaya otot, gitu kan? Atau gaya gesek. Gaya geseknya apa? Antar tubuh kita dengan air, gitu. Selanjutnya ya, nomor 22. Gaya yang dimanfaatkan untuk kegiatan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini udah jelas ya, tadi Ibu udah jelaskan. Kalau kegiatan terjun payung, para layang ketika mereka dilemparkan dari udara atas, itu mereka akan turun ke tanah perlahan gitu kan, sesuai dengan alur angin atau gelombang angin yang ada di udara saat itu. Jadi nomor 22 itu adalah gaya gravitasi, karena dia nggak mungkin melayang lama kan, pasti dia akan turun ke bawah. Nah, itu efek dari gaya gravitasi. Oke, sekarang nomor 23. Nah, gaya gesek dapat diperbesar dengan cara apa? Tadi Ibu sudah bilang gaya gesek itu bisa kita perbesar apa? Dengan memperkasar permukaan benda yang bergesekan tersebut gitu. Misalkan gimana caranya? Kalau kita beri minyak pelumas pada permukaan benda gimana? Gaya geseknya malah tambah besar atau tambah kecil? Malah tambah kecil dong, kan makin licin. Kalau makin licin gaya gesek makin kecil. Kalau makin kasar, makin kesat, itu berarti gaya geseknya makin besar gitu. Kalau memperhalus permukaan benda yang bergesekan, berarti kita ini kebalikannya dong ya. Berarti memperkecil gaya gesek, salah. Kalau memperkasar permukaan benda yang bergesekan, nah ini yang benar. Diperkasar dengan cara apa? Mungkin diberi alur atau di banyak cara ya. Lalu kemudian memberi bantalan peluru juga dapat malah membuat gaya geseknya kecil, jadi salah. Jadi jawaban paling tepat adalah memperkasar permukaan benda yang bergesekan. Oke, sekarang lanjut nomor 24. Nah, suatu hari Arif menggoyah sepeda di jalan raya. Setelah beberapa kilometer dilalui, Arif dengan kecepatan tinggi tiba-tiba mendadak merem sepedanya karena ada anak kucing di depannya. Nah, namun karena ban sepedanya sudah lama dan sudah tipis, Arif mengalami slip atau dia tergelincir. Nah, kenapa kira-kira? Mengapa si Arif tergelincir? Karena apa? Apakah karena gaya magnetnya besar? Wah, salah. Apakah karena gaya geseknya besar? Salah juga. Karena apa gaya gesek? Kalau gaya gesek besar harusnya waktu dia ngerem itu dia bisa merem dengan baik, ya kan? Nah, terus kalau gaya geseknya kecil, nah ini dia jawaban yang tepat. Gaya geseknya kecil, ya kan? Karena permukaan bannya katanya sudah sangat tipis, jadi waktu dia ngerem mendadak itu malah kepleset gitu. Nah, itu gaya geseknya kecil. Jadi jawaban nomor 24 adalah gaya geseknya kecil ya. Lanjut kemudian nomor terakhir, nomor 25. Astronot dapat melayang di luar angkasa. Karena apa? Karena apa? Kalau di bumi kita nggak bisa melayang karena ada gaya gravitasi. Gaya gravitasinya besar di sini. Tapi kalau di luar angkasa, gaya gravitasinya hampir tidak ada. Bahkan tidak ada sama sekali. Ya, jadi kita bisa bilang gaya gravitasi itu di luar sangat kecil atau kecil. Ya, atau bahkan tidak ada. Nah, jadi ini jawaban nomor 25 adalah pilihan ketiga ya, gaya gravitasi di luar angkasa kecil. Ya, itu pembahasan dari Ibu karena Ibu khawatir juga karena ada beberapa dari kalian yang nilainya di bawah KKM. Nah, bagi kalian yang nilainya di bawah KKM,
Silahkan kalian kerjakan remedial PH 2 IPA yang sudah Ibu cantumkan di tugas kita hari ini. Nilai remedial IPA itu 70, nilai remedialnya itu di bawah 71. Jadi kalau nilai kalian 71 atau 71 ke atas itu sudah aman, sudah oke. Tapi kalau nilainya di bawah 71 maka harus remedial. Kemudian bagi anak-anak yang belum mengerjakan PH 2-nya, Ibu minta kalian juga kerjakan remedial PH 2-nya. Remedial PH 2 IPA-nya bisa dikerjakan. Oke? Karena kan waktunya udah habis dong. Masa kalian mengerjakan tugasnya, yang lain sudah mengerjakan PH-nya, kalian belum mengerjakan. Sedangkan Ibu sudah melakukan pembahasan soal. Berarti kalian harus diberikan soal yang lain. Ya kan? Nggak boleh soal yang sama. Ntar nyontek lagi. Bu Nindi suuzon ya. Enggak, itu... Ya makanya diganti soalnya sama Ibu. Jadi hanya 10 soal untuk yang belum mengerjakan PH 2-nya kemarin yang IPA. Oke, sekian aja penjelasan dari Ibu. Semoga ini bermanfaat. Silahkan dipersiapkan untuk PTS-nya nanti. PTS akan dilaksanakan di awal Maret. Jadi kalian harus persiapkan dirinya dengan baik. Latihan soalnya terus dilakukan. Kan Ibu suka ngasih soal-soal juga. Nah itu dibaca-baca kembali, dicek lagi, dibahas lagi, dipelajari lagi. Oke, itu aja pesan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.